Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB buat patch terbaru untuk yang part 2. Jadi, kenapa gua langsung kasih gambarannya combo kayak begini nih, ya kan? Link Angela, Leomord Angela, apalagi ya combo-combo kayak Barats Matilda, mungkin Baxia Rafaela atau Baxia Florin, Baxia Angela. Jungler tank bisa up lagi di patch terbaru kali ini. Bahkan jungler tank tuh upnya lebih gila daripada yang patch lalu. Opsinya juga makin lebih banyak, apalagi Barat sempat di buff. Terus healer ini ternyata dituntut oleh Mobile Legends Bang Bang, oleh Moonton, agar dia tuh build itemnya magic damage. Jadi bukan magic defense ya, magic damage. Sehingga efeknya apa? Efeknya hero healer kayak Angela ini nih, Angela ini yang di belakang sini nih, dia tuh bisa nimbulin damage yang banyak banget dan heal yang instan banget. Makanya menurut gua ini patch yang menarik banget untuk para pemain-pemain atau player-player, user-user healer terutama, dan para jungler-jungler yang sepuh ya kan, yang mungkin sudah lama tidak menggunakan hero-hero seperti Akai, Barats, atau bahkan hero-hero tank lainnya. Gak menutup kemungkinan sih hero kayak Hylos aja bisa up di patch kali ini, karena emang tank jungler kalau sama healer, apalagi Hylos juga punya efek heal sendiri kan, pakai ultimate-nya yang dimana efek healnya buat diri dia sendiri maksudnya. Itu bakal bener-bener harusnya jadi up banget. Kalau begitu kita bakal langsung mulai aja Battlefield Adjustment. Gue bakal elaborate sedikit apa yang terjadi di part yang pertama, dan gue gabungkan dengan gameplay yang bakal gue bahas di part yang kedua kali ini. Kalau begitu langsung aja kita ke in-game-nya, let's go. Oke, part yang paling pertama dari Battlefield Adjustment adalah penyesuaian EXP, atau pada intinya adalah sedikit mengurangi EXP yang diperlukan dari level 3 ke level yang keempat. Jatuhnya ini kayak mempermudah hero-hero roamer, XP laner, mid laner, termasuk jungler juga untuk menyentuh level yang keempat. Untuk di menit yang kedua, kontes Retribution atau kontes Lord atau kontes Turtle di Turtle yang pertama, menit yang kedua. Karena fix lah, karena kita tahu juga kan kalau ngomongin soal timing Turtle, menit 2 dia muncul, nanti 2 menit kemudian setelah ditumbangkan, dan Turtle yang ketiga akan ada di menit yang selanjutnya gitu loh. Intinya Turtle kan bakal show 2 menit sekali, ya kan? Dan di early gamenya sekarang kayak lebih di-adjust, lebih dipermudah lah buat roamer, XP laner, mid laner, jungler juga salah satunya untuk mendapatkan level yang keempat. Dengan EXP yang diperlukannya tuh disedikitin, dikurangin lah intinya. Tapi untuk menggapai level 4 sampai level yang ke-6, artinya mid game nih ya, mid game, level ke-4 sampai level yang ke-6, ini XP yang dibutuhkan itu ditingkatkan. Jadi jatuhnya untuk turtle yang kedua, turtle yang ketiga harganya mahal banget. Sekarang turtle yang pertama mungkin bisa aja dilepasin, tapi pas udah nyentuh level yang kelima menuju level yang ke-6, apalagi mungkin turtle yang kedua show up, ini harganya jadi mahal banget. Efek dari XP adjustment ini di Battlefield Adjustment jelas banget untuk para pengguna Retribution yang Retributionnya on point. Apalagi dapetin turtle yang pertama, abis itu mereka mungkin mainnya snowball, mainnya nabrak jungler musuh, terus menekan musuh di level yang ke-5 atau bahkan level yang ke-4. Sementara kalian level 6 atau bahkan sampai level 7, level 8, kalian early-nya bisa jauh lebih diunggulkan. Dan gak cuma itu, keseluruhan EXP yang dibutuhkan dari level 3 sampai level yang ke-6 tetap dianggap sama. Jadi emang masalah utamanya adalah ketika kita sudah ada di level yang keempat, on the way menuju ke level yang kelima dan level yang ke-6. Jatuhnya mid game bener-bener krusial banget. Jadi turtle yang kedua sama mahalnya kayak turtle yang pertama. Selanjutnya, meningkatkan EXP dari creep buff sebesar 1-2%. Seperti yang kita ketahui ya, untuk beberapa creep buff kayak ya Fire Beetle, terus juga Molten Fin, atau bahkan yang lumayan mahal nih kayak contohnya di sini Lava Golem, dan yang paling sering dicuri ya kan Horn Lizard atau Scale Lizard kita bilangnya, dan juga Thunder Fenrir untuk purple buff yang wajib. Jatuhnya sekarang kan udah banyak nih pencurian buff. Geek Farm itu jadi gambaran kalau seandainya kita menang early game, invasi jungle tuh seperti apa. Contohnya ya, sering banget kan kita ngelihat kalau yang namanya laning, apalagi misalkan XP laner nih di bawah nih. Sementara map kita di sini nih, ambil purple langsung crossing ke sini ya kan, ngambil Fire Beetle. Fire Beetle isinya 2, jadi XP-nya jauh lebih mahal nantinya karena akan meningkat 1-2%. Untuk nantinya kita menuju dari Horn Lizard atau bahkan mungkin dari Lava Golem, ini juga nggak kalah penting. Karena menurut gue ya, 3 monster jungle ini doang nih yang riskan untuk diambil. Yang pertama Horn Lizard, yang kedua Lava Golem, yang ketiga adalah Fire Beetle. Jadi emang ini 3 monster jungle yang harus diamankan. Untuk roamer nih ada tugas baru nih ya, mengamankan 3 monster jungle ini agar tidak diambil oleh jungler lawan kalian. Sekalipun nanti ternyata kalian nih
kalian di sini nih posisinya ya kan. Kalian ternyata mendeteksi bahwa wah, ini jungle Fire Beetle-nya mau diambil ya kan. Jungler kalian bisa crossing juga nih ke sini, bisa nyebrang gitu loh. Nah, kalian nyuruh aja jungler kalian buat farming di sini. Kalau misalkan emang backupnya ada, ya mungkin mid laner sama XP lanernya bisa gerak ke sana. Kalau seandainya gold lanernya di bawah ya. Tapi kalau gold lanernya di atas ya, mungkin yang bisa backup gold lanernya. Gameplay rotasi kayaknya nggak ada yang berubah sih untuk di early game. Cuma mungkin special case kalau misalkan ada hero healer, harusnya hero healer ini bakal bener-bener bakal ngebantu banget buat jungler-jungler yang emang jatuhnya rotasinya minim gitu loh. Contohnya kayak hero kayak Rafaela Angela ini kan ada tambahan movement speed dikit ya kan. Jadi itu bakal ngebantu banget untuk early gamenya tank-tank jungler ini bisa rotasi dan dapetin level yang keempat. Battlefield adjustment kedua ada Flask of the Oasis. Ini adalah item yang menurut gua dari harga dia murah banget. Magic powernya 60 teman-teman. 60 ini tuh bahkan 10 magic power di atas Enchanted Talisman dengan harga lebih murah 20 gold saja. 60 magic power, 300 HP, lalu ada 10% pengurangan cooldown. Yang dimana untuk para healer menurut gua ini adalah efek yang luar biasa positif. Efek yang sangat-sangat membantu mereka untuk bisa melakukan spam terhadap heal up kepada teman-temannya. Dengan 10% cooldown reduction, efek emblem juga kan ada tuh 10% cooldown reduction dan dari segi item-item lainnya. Ada atribut unik juga di mana ada tambahan 12% efek pemulihan. Jadi tentunya buat hero-hero healer ya kan, ini adalah item wajib kalian. Karena kenapa? Karena dengan menambahkan 12% efek pemulihan, dan kalau kita lihat dari emblem support yang memang sekarang punya 12% efek pemulihan, hero healer kalian di tim itu punya tambahan 24% dengan emblem support dan juga item Flask of the Oasis. Ini adalah item yang menurut gue sangat overpower karena ini ada tambahan efek pemulihan lagi 12%. Mungkin teman-teman dulu makanya Oracle kan, karena akan meningkatkan 30% shield atau heal atau lifesteal dari penggunanya. Tapi menurut gue ini adalah item yang berbeda. Item ini benar-benar pure untuk hero healer, hero support. Bahkan Minotaur kalau pakai ini, ya dia bakal dapetin 12% tambahan efek pemulihan gara-gara Flask of the Oasis. Pasif unik Blessing ketika menggunakan skill pemulihan atau shield, jika HP target di bawah 35% atau turun di bawah 35% dalam waktu 5 detik, mereka akan memperoleh 660 sampai dengan 1500 shield selama 3 detik. Kalau udah ada hitung-hitungan kayak gini, berarti si pengguna item Flask of the Oasis-nya, kayak misalkan Angela, Rafaela, Estes, Florin, atau sejenisnya, ini dilihat berdasarkan level. Semakin tinggi levelnya, heal atau shield yang diperoleh akan semakin lebih besar. Makanya kalian kalau misalkan ngeliat kayak gini jangan kaget nih angka-angka kayak gini. Loh, ini ngitungnya gimana ya? Ya sama aja kayak ROM item. ROM item ini kan semakin banyak ya kan, dari 600 sampai 1500 gold ROM favornya, dia bakal meningkatkan healnya tuh bener-bener berdasarkan tabungan dari si ROM itemnya itu. Untuk di 600 300 healnya. Untuk di 1500 heal yang diberikan akan ada di 750. Nah, dengan item seperti ini ya kan, ketika penggunaan skill ini ya kan buat para healer digunakan kepada hero teman kita yang kena burst damage. Contohnya ya kan, contohnya nanti di in game bakal gua kasih lihat ya kan. Ketika damage yang diterima di bawah 5 detik itu bener-bener burst banget. Kalian bakal ngasih efek regen dan juga shield selama 3 detik dengan angka segini. Saat efek ini aktif, efek tersebut akan mengurangi cooldown skill penggunanya selama 2 detik. Wah, jatuhnya ini item sih overpower banget. Untuk beberapa healer kayak Estes Angela yang emang timingnya tepat, cooldown skillnya bisa lebih di spam. Tapi, efek ini hanya akan dapat digunakan sekali setiap 60 detik pada target yang sama. Dan tidak akan aktif pada skill pemulihan untuk diri sendiri. Jatuhnya, item ini nggak bakal berguna untuk Hylos contohnya, Belerik skill 2-nya contohnya, atau Esmeralda contohnya, atau Uranus. Item ini nggak bakal bisa maksimal karena item ini bakal aktif ketika kita menggunakan skill pemulihan atau shield. Jadi hero kayak Matilda, Estes, Rafaela, Angela, hero healer, overall support itu bisa menggunakan item ini. Termasuk Lolita loh harusnya, karena Lolita kan ngasih shield absorb kan ke temennya.
Nih teman-teman, gue langsung contohin di in-game ya kan. Gue pakai Estes, tapi gue belum beli item apapun. Coba gue tambahin dulu goldnya ya kan. Gue siapin dulu item magic powernya, karena item magic power ini akan sangat-sangat menentukan berapa heal yang akan gue berikan. Gue bakal kasih contohnya juga Lord, karena menurut gue Lord adalah sosok hero jadi kan. Sosok yang bisa ngasih dealing damage ya kan. Tapi nggak instan-instan banget sih, cuma ya lumayan lah. Nah ini lihat heal up-nya ya kan, yang pelan banget cuma 300. Tapi kalau kita tambahin item-item kayak buku, Holy Crystal, atau bahkan mungkin Blood Wings, lihat healnya jadi 800 teman-teman. Dan ini pun belum pakai Flask of the Oses. Coba kita tambahin Flask of the Oses-nya. Kita kasih heal ya kan. Lihat tuh, healnya bakal deres banget. Dan juga mengurangi efek cooldown. Jatuhnya emang ini item nih bener-bener item yang nguntungin banget untuk hero-hero healer gitu loh. Nih, kayak gini 1000 ya kan. Cooldownnya juga dikurangin. Bahkan item magic damage ini nih bikin gak ngurang sama sekali loh. Ini padahal bot loh, digebuk-gebukin sama Lord. Dia darahnya gak berkurang sama sekali. Darahnya tidak berada dalam keadaan yang kritis. Anjay, gitu kali ya bahasanya ya. Bayangin teman-teman, ini pakai satu item loh ya, Flask of the Oses. Bayangin kalau seandainya, ini kurang burst kayaknya deh. Oke. Kita coba di sini kalau gitu, kalau kurang burst ya kan. Karena kan damage tower ini lebih burst ya kan. 1 2 3. Nah, tuh. Nah, tuh ada hijau-hijau tuh. Darahnya di bawah 35%. Oke. Gue ulangin lagi. Karena ini harus bener-bener detail ya, darahnya di bawah 35%. Kita lihat darahnya di bawah 35%. Boom, ya kan? Wah, gak sempet nge-heal dong. Lagi. Gue jadi penasaran sendiri nih, ya kan? Hop, kita kasih heal, langsung penuh darahnya. Nah itu tuh, ijo-ijonya tadi. Wah itu harus di screenshot tuh sama bang editor ya. Tadi itu ijo-ijonya bener-bener ijo-ijo yang ngasih shield absorbnya itu loh. Karena emang damage yang dihasilkan harus burst dan dalam kurun waktu di bawah 5 detik. Makanya ini item Flask of the Oses ini cocok banget buat hero healer yang dia tuh bener-bener harus nge-cover, nge-babysit ya kan, bahasanya apalagi tuh, terserah ya kan. Pokoknya bener-bener nempel sama gold laner atau damage dealer utama dari tim kita. Biar apa? Biar nantinya burst damage itu bisa ditangkal dengan menggunakan Flask of the Oses. Kita coba kayak gini kali ya, pakai di diri sendiri bisa nggak? Kalau diri sendiri, diri sendiri juga bisa. Tuh aktif tuh. Even diri sendiri juga bisa. Tapi hero yang kayak Esmeralda harusnya nggak bisa sih, karena kan kayak favor roam item aja kan itu nggak aktif gitu loh buat Esmeralda. Ya, inilah Flask of the Oses. Harusnya ini jadi item favorit buat healer zaman sekarang. Apalagi selain Estes masih ada banyak banget hero healer kayak Florin, Matilda, Angela, Rafaela, Minotaur sekalipun cocok pakai item ini. Sekarang sebelum kita lanjut untuk ngebahas mungkin item-item yang diubah sedikit demi sedikit ya kan, karena nih lagi gue tahan dulu ya kan, nih patokannya tadi hero healer. Sekarang gue bakal ngasih gambaran hero healer yang cocok untuk kalian gunakan di rank games. Tentunya ini juga mungkin berkaitan sama jungler kali ya. Gue kayaknya bakal gak jauh-jauh dari jungler atau mungkin hero-hero yang bisa dicombine sama hero-hero healer tersebut gitu lah, atau hero-hero tertentu. Contohnya kayak gimana bang? Contohnya gue ambil contoh langsung ke Angela aja kali ya. Angela kayak paling banyak deh. Angela tuh ya Alpha bisa ya kan. Terus Pakito juga bisa. Alice apalagi. Terus apa coba? Bane juga bisa. Balmond bisa. Kayaknya Angela ini adalah hero yang fleksibel banget. Mau tank jungler dia bisa, fighter dia bisa ya kan. Hellcard Angela juga dia bisa. Karina Angela juga dia kejam kalau jadi damage dealer. Kalau misalkan kayak Leomord juga bisa, Link juga bisa. Ini Angela sih hero serba bisa sih. Dia mau dipaduin sama siapapun dia oke-oke aja gitu loh. Tapi yang mungkin perlu jadi concern adalah hero kayak Estes. Estes kalau sama Link ini kan gak connect sama sekali teman-teman. Makanya Estes baru nih menurut gue cocoknya sama hero-hero tank jungler. Sama Akai, sama Alice juga boleh lah. Alice kan masih bisa dijangkau lah ya. Bane juga oke harusnya kalau misalkan dipadukan sama Estes. Aulus juga oke, Aulus hero jalan kaki ya kan. Jadi sangat cocok dengan Akai. Selanjutnya hero tank jungler ada Balmond, ada Barats, ada Baxia juga. Atau mungkin kalau kalian ingat dulu tuh tank jungler yang
bener-bener sempet jadi opsi kayak Hylos. Ini juga bisa digunain bareng sama Estes. Terus selain itu ada juga hero tank jungler yang paling meta di MPL kayaknya Fredrin. Fredrin juga sangat cocok dengan Estes karena emang Fredrinnya di depan kan kuat banget, beton banget, tebel banget ya kan. Sementara Estes di belakang bisa di cover jadinya. Gak cuma itu, mungkin untuk beberapa fighter jungler, contohnya sebenarnya tipis sih kayak X-Borg mungkin yang paling bisa jadi jungler. Terus mungkin Tamus juga oke. Nih Tamus juga kan pernah, bahkan Tamus Rafaela juga oke. Gue ngerasa Tamus adalah hero yang lumayan bisa fit in lah di patch yang sekarang. Tapi ya balik lagi, kembali kepada kebutuhan dari tim tersebut. Kalau misalkan kalian mungkin punya gambaran hero-hero lain ya kan, kayak misalkan Bang, Lancelot Estes gimana? Oh kalau Lancelot gue kayaknya lebih suka kalau dia tuh sama Angela atau sama Florin gitu loh. Nah buat si Estes ini nih pokoknya hero-hero yang jalan kaki, hero yang bener-bener mobilitasnya minim ya kan. Jadi kebantu gara-gara dia. Jadi tank-tank jungler yang mungkin dulu sempet pernah beberapa kali di rank atau di TikTok atau di YouTube tuh muncul kayak misalkan Belerik sama Estes combo, Belerik kayak jungle, ya itu juga bisa dilaksanakan gitu loh. Karena emang ini hero ya kan, hero jalan kaki, grok Estes aja bisa gitu loh. Jadi emang opsinya tiba-tiba banyak gara-gara meta healer ini balik lagi ke Land of Dawn teman-teman. Terus kalau Florin gimana Bang? Nah Florin ini yang paling fit in banget buat fighter, buat tank jungler, buat assassin, even itu buat marksman sekalipun kayak Granger atau mungkin kayak Yushunshin. Mana tuh lo Yushunshin tuh? Tadi kayaknya gue sempet lihat Yushunshin. Roger juga. Ini Yushunshin juga nih. Cocok nih ya kan, Yushunshin sama Florin. Kalau tank ya Baxia Florin cocok, Barats Florin cocok, Akai juga cocok, Hylos juga cocok. Ini Florin harusnya jadi calon-calon yang bakal OP banget sih. Even Florin Esmeralda jungler juga gue ngerasa bagus-bagus aja gitu loh. Di road sekalipun jadi jungler, kalau sama Florin dia bakal ke cover. Guinevere juga akan merasakan hal yang serupa. Apalagi kalau misalkan Guinevere tank gitu loh. Jadi makin susah buat ditumbangkan. Martis apalagi 5% adaptive attack. Ya Martisnya tinggal bikin Hunter Strike 1, sisanya item tank yang bener-bener kuat gitu kan buat nahan damage. Ini pun bisa terlaksana gitu loh. Jauhead Florin, kalau Jauheadnya jadi damage ngeri sih sebenarnya untuk jadi jungler ya kan. Makanya gue merasa Florin ini paling fleksibel untuk healer di era yang sekarang gitu loh. Selanjutnya ada Rafaela. Wah kalau Rafaela sih gue mau cocok-cocokinnya sama hero-hero yang sebenarnya punya mobilitas minim sih. Sama kayak Estes lah anggapannya, Baxia, Barats, atau bahkan mungkin hero yang kayak Aulus sekalipun ini cocok, Bane juga cocok. Ini hero healer sekarang cocok semua cuy. Yang penting kombonya jangan kayak tadi ya. Estes jangan sama Fanny, Estes jangan sama Link. Kasian cuy ngejernya gitu loh. Apalagi kayak Minotaur. Oh mungkin Minotaur nih paling oke-nya sama Mage kayaknya ya kombonya ya. Minotaur, hero yang kayaknya menurut gue kurang cocok sama jungler tapi cocok sama combo maker lainnya. Contohnya kayak XP Terisla ya kan. Terus mungkin sama mid lanernya juga XP laner masih ada lagi Khalid ya kan. Kalau sama mid laner cocoknya juga sama Gord oke, sama Alice juga kayaknya dia cocok ya kan, durable banget, depan banget, semuanya makin tanky, makin power juga. Selain itu mungkin Mino ini cocoknya kalau misalkan sama yang clear wave-nya cepet gitu loh. Mungkin Lilia juga bagus nih. Mino Lilia kan lumayan combo kan waktu season yang keempat kalau nggak salah. Terus kayaknya hero-hero magic damage lainnya kayak Kagura sih mungkin yang cocok. Karena kan lagi dan lagi Mino butuh mid laner yang secara clear wave cepet gitu loh. Nah kalau misalkan mid lanernya kayak Lunox gitu loh, Minotaur cocok apa enggak? Gue ngerasa Lunox ini malah cocoknya hero-nya sama pick over gitu loh. Kayak Kaja, kayak Franco. Jatuhnya dia emang bener-bener ketergantungan sama hero yang harus ngelock atau mengunci satu pemain baru dia tuh cocok. So hero healer yang bener-bener di era sekarang bisa digunakan semuanya. Para user-user Angela, user-user hero healer, hero-hero support ya kan. Silahkan kembali lagi di patch yang sekarang. Karena ini emang patch yang cocok banget lah buat kalian. Hero-hero yang punya efek heal. Apalagi efek healnya bergantung juga sama absorb kayak Matilda nih. Ini Matilda bagus banget juga nih. Matilda belum dibahas ya Matilda ya. Matilda Barats ini bagus banget. Matilda Hylos ini juga gak kalah bagus. Apalagi tuh Matilda apalagi nih. Matilda kalau Marksman sih kayaknya Marksman cocok semuanya ya. Karena kayak Beatrix Matilda ini cocok banget loh. Grok, Akai, wah ini bagus-bagus banget nih. Matilda juga kayaknya bakal jadi salah satu support yang bisa kembali lagi ke Land of Dawn.
Selanjutnya, fleeting time ada sedikit perubahan, ada sedikit adjustment, di mana atributnya yang sebelumnya menambahkan 300 maksimum mana, sekarang cuma nambahin 300 HP aja. Karena kebetulan itemnya diubah. Sekarang bukan pakai item yang mana lagi gitu loh, bukan pakai yang ini nih, bukan penambah mana kayak power crystal, tapi ternyata dia pakai hero's ring. Jadi akan ada pengurangan cooldown yang sama dan cuma diubah dari segi penambahan HP aja. Sisanya secara pasif uniknya time stream nggak berubah apa-apa sih buat fleeting time. Ya cocok lah buat healer-healer zaman sekarang juga ya kan. Florin, Angela ini bagus banget nih pakai fleeting time. Estes juga sih harusnya. Selanjutnya ada Demon Shush, yang dimana Demon Shush ini mana regennya ditambahin dari 6 jadi 10. Ini atribut utamanya ya. Ini nambahnya ngaruh banget sih. 10 mana regen. Kalau pakai basic common nambah 12 jadi 22. Lumayan loh. Terus untuk sekarang pasif uniknya juga kayaknya ditingkatkan ya kan. Efek yang dia pushnya adalah eliminasi atau assist kepada hero akan memulihkan 10% mana. Dan buat sekarang efek barunya adalah ketika mengeliminasi atau memberikan assist kepada minion, kita akan memulihkan 4% mana. Jatuhnya kayak apa? Kayak life drain. Emblem yang sekarang sudah berubah gitu loh. Yang sebelumnya ada kan efek life drain ya kan, yang kayak emblem detol kalian bilangnya. Sekarang emblem tersebut efeknya ke Demon Shush dan emblem tersebut dihilangkan dari Line of Dawn. Selanjutnya ada Warrior Boots yang kali ini sedikit mengalami buff harusnya tulisannya. Efek unik pasif Valor, memperoleh 4 physical defense tambahan selama 3 detik saat menerima physical damage hingga 20. Jadi ini stacknya bisa 5 kali ya, karena kan 4 kali 5 20 gitu loh. Emang physical damage dari Warrior Boots ini lumayan bisa diandalkan lah ya untuk physical defense di early game, terutama untuk beberapa hero roamer yang memang lawannya rata-rata physical damage. Bagus lah untuk Warrior Boots juga ditingkatkan gitu loh. Jadi hero-hero tank jungler bisa balik lagi juga gitu dengan menggunakan Warrior Boots ini. Selanjutnya ada beberapa adjustment juga, terutama untuk Ice Queen Wand, di mana Ice Queen Wand ini ternyata sekarang akan memberikan efek slownya tuh secara bertahap tapi ada cooldownnya. Maksudnya gimana bang? Maksudnya yang sebelumnya menyebabkan efek slownya ini 15 hingga 2 detik dan dapat di stack selama 2 kali. Sekarang turun jadi 10% tapi di stacknya tetap 3 kali. Jadi maksimal slow efeknya 30%. Cuma caranya beda. Kalau patch baru 15 kali 2, sekarang 10 kali 3. Anggapannya lebih susah aja buat aktifin full stacknya Ice Queen Wand. Tapi efek ini sekarang memiliki cooldown 1 detik. Jadi buat hero-hero kayak Yves ya kan, dia nggak bisa tuh slownya terus-terusan. Slownya tuh ada cooldownnya 1 detik, baru nanti akan ada peningkatan slow dari 10% jadi 20%, dari 20% jadi 30%. So Ice Queen Wand jatuhnya cuma di balancing aja, biar nggak OP-OP banget dan hero slow juga nggak dominan-dominan banget. Ya bye-bye sih Yves, pelan-pelan ini kelihatan banget sih, apalagi Rafaelanya di buff banget. Selanjutnya ini sebenarnya jarang ada yang beli sih kalau di competitive scene. Power Potion, lalu ada Magic Potion dan Rock Potion yang kali ini menambahkan beberapa status-statusnya. Salah satunya Power Potion yang sekarang akan meningkatkan 15% lifesteal untuk 120 detik. Jadi dari yang 5% lifesteal sekarang ditingkatkan 10% jadi 15% lifesteal, dan ini bener-bener potion yang cocok banget buat marksman. Kalau Magic Potion yang ditingkatkan adalah pengurangan cooldown dari 5% jadi 10% dengan durasi yang sama gitu loh. Tapi kalau yang gue lihat Magic Potion ini kalau buat para mage ya terutama ya, di late game jarang ada yang beli sih. Karena apa? Karena rata-rata udah pada nyentuh 45% cooldown reduction duluan gitu loh pakai buku, ya kan. Dan untuk Rock Potion ini kan ya kita tahu lah, ada efek resilience. Efek resilience itu apa bang? Efek resilience ini sama kayak Tough Boots, mengurangi crowd control sebesar beberapa waktu tertentu gitu loh. Nah, kebetulan untuk Tough Boots, efek crowd control yang di-deny atau dikurangi efeknya ini sebesar 30%. Kalau di late game kamu punya Tough Boots dan kamu punya Rock Potion, artinya kamu akan mengurangi efek CC atau efek stun selama 55 detik. Contohnya kayak gimana? Mungkin kita bakal cek di in-game kali ya. Oke teman-teman, kita udah di in-game. Dan kenapa gue ambil contohnya Barats? Karena seperti yang kita tahu teman-teman, Barats pasifnya ini punya efek resilience juga ya kan. Nih 2% efek resilience dan penambahannya juga berdasarkan stack. Tapi yang pengen gue kasih contoh di sini adalah pakai Lord ya kan. Karena Lord ini kan efek knock up airborne-nya jelas banget. Dan gue menggunakan Tough Boots dulu. Tough Boots sebagai patokan ya kan. Nah ini airborne nih.
kalau kita gunakan Rock Potion, nantinya dia bakal jauh lebih cepat untuk efek airborne-nya tadi. Nih, twing. Tuh, langsung bisa gerak jadinya. Bang, gimana kalau stack 25? Wah, gue lebih penasaran nih kalau misalkan tanpa cooldown. Barats bakal kayak gimana kira-kira ya? Tuh, ya kan? Gue maksimalin dulu stacknya. Mungkin bakal lebih cepat kalau misalkan 2 level kali ya, kayak gini. Terus, ya kan? Lagi. Terus sampai stack 25. Ya kan? Terus. Nah. Oke. Udah stack 25. Coba kita paksakan untuk Lord ini mengeluarkan efek airborne. Ayo, airborne dong. Aduh, malah area of effect dulu. Airborne. Sebenarnya airborne ngaruh banget sih, sama sih. Coba Jilong. Jilong. Cukil aku Jilong. Apa cukil tuh? Maksudnya congkel. Ayo, angkat Jilong. Angkat. Jilong. Angkat. Jilongnya kagak mau ngangkat. Cuek nggak apa-apa. Ya intinya efek resilience itu adalah efek yang membuat kita tuh imun terhadap CC power. Wih, resilience 73%. Gila banget sih. Pakai Rock Potion hancur juga ya. Ya intinya teman-teman mungkin kalau misalkan sebenarnya enaknya kalau lagi ngereng sih contohin kayak gini, karena efek stunnya tuh lebih alami gitu loh. Nanti kalau ada kesempatan gue mungkin bakal cobain Barat sama Matilda lagi kali ya buat jadi satu video nanti tapi ya. Nah ini bener-bener meta Barat sama Matilda lagi sih harusnya. Ayo angkat aku, please, Jilong. Bodoh amat. Selanjutnya ada yang di nerf, yaitu adalah atribut dari custom support emblem, yang dimana sekarang efek pemulihannya cuma 12% dari 15% teman-teman ya. Dan sebagai penutup ada emblem talent baru nih, Wilderness Blessing, yang dimana akan meningkatkan 15% movement speed di area jungle dan sungai. Bonus ini berkurang setengahnya ketika bertarung dengan hero lawan, Lord atau Turtle. Wih, coba kali ya. Ini emblem baru yang gue gunain teman-teman. Nih, Wilderness Blessing, gue pakai Rapid Boots dan juga Windtalker juga. Movement speednya sih gila ya dipikir-pikir ya. Tapi gantiin emblem Detol loh. Yang menurut gue emblem Detol juga gak kalah bagus. Gila, ini Rapid Boots aktif. Terus pakai skill 1. Wow, Aulus Racing Jack. Wah, ini Wilderness Blessing ini ngeri juga ya. Tapi kayak ya cuma movement speed sih jatuhnya. Tapi ya untungnya permanen ya. Jadi emang bener-bener susah lah buat ditangkap. Lihat tuh. Gila, ngebut banget. Movement speed segini berapa cuy? Move speed 595. What the heck? Tambahannya banyak banget men. Coba iseng lah. Tambahin satu item kali ya. Nih. Ya kan? Kita begini. Terus begini. Oh udah maksimal ya 595 ya. Oke. Ya beginilah kira-kira gambaran emblem terbarunya. Jadi kalau di river, di jungle gitu loh, di area jungle terutama ini nih, dia bakal ada efek kayak sprintnya gini nih. Tuh, dia cepet banget jalannya. Jadi cocok lah buat hero-hero assassin harusnya ya. Karena kalau hero tank jungler pakai emblem ini, bagus juga sih. Jadi gak perlu bikin season hunter dong, gak perlu bawa season hunter dong. Tapi gak tahu ya, tank jungler gue rasa tetap perlu season hunter sih. Karena kan dia ngefarmingnya lumayan lama gitu loh. Kecuali mungkin kayak Hanzo kali. Hanzo gak butuh tuh yang namanya season hunter. Dia emang udah instan gitu loh untuk makan jungler monster. Oke, kalau begitu ini dia sebagai akhir dari Battlefield Adjustment. Dan itu juga menjadi penutup untuk video part kedua kali ini. Dan lagi-lagi, kalau misalkan teman-teman bilang kayak, Bang, hero healer jadi OP, ya counternya udah ada di part yang pertama teman-teman. Yaitu adalah kayak Lilia, Luoyi, terus mungkin hero-hero yang nembak area of effect kayak Ixia juga up tiba-tiba. Dengan tujuan memang kalau seandainya tank junglernya benar-benar gak bisa dibendung, masih ada hero lini belakang kayak Ixia. Anyway, video patch terbaru kali ini kayaknya emang gak terlalu banyak yang bisa dibahas kecuali XP adjustment sama rotation dan segala macamnya. Karena yang gue lihat ini jatuhnya bener-bener ngubah konsep permainan aja sih. Dari yang mungkin sebelumnya tank-tank jungler meta, ya kan, hero pick off meta, sekarang hero healer jauh lebih meta. Atau bahkan mungkin lebih diprioritaskan karena yang gue lihat hero healer di patch kali ini bener-bener overpower banget.
Sekian untuk video patch di bulan September kali ini. Sampai jumpa lagi di video patch selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.